Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berat. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa kembali seperti biasanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Berarti Allah masih memberi kita kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat bersekolah seperti biasanya. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau pimpin doa hari ini? Siapa yang mau pimpin doa hari ini? Kedua kelas? Coba pimpin doa hari ini. Tangannya diangkat ya. Rabbi zidni Ilman warzuqni fahman wa raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Amin. Semoga dengan membaca doa barusan Allah memberi kita pemahaman dalam belajar. Selanjutnya untuk menambah untuk selanjutnya agar menambah semangat kita dalam belajar, kita akan menyanyikan sebuah lagu wajib nasional yang berjudul Lagu dari Sabang sampai Merauke. Dan kita akan menyanyi bersama-sama, suaranya yang besar. Terima kasih diucapkan, kalian sudah menyanyi dengan penuh semangat. Selanjutnya aku akan mengabsen terlebih dahulu. Ketua kelas siapa yang tidak hadir hari ini? Ismuhadi. Siapa lagi? Syarifah. Ada lagi? Dalia. Laia. Ya, lain? Lain hadir semua. Alhamdulillah. Ini yang tidak hadir kenapa? Ada berita? Sakit. Oh, kita doakan semoga kawan kita yang tidak berhadir hari ini semoga cepat sehat kembali ya dan bisa bersekolah bersama kita seperti biasanya. Baik, selanjutnya minggu yang lalu kita telah belajar tema yang ketiga yaitu tokoh dan penemuan. Nah, hari ini kita akan melanjut tema yang keempat tentang normalisasi. Adapun tujuan dari pembelajaran kita, yang pertama coba ketua kelas baca tujuan pembelajaran kita yang pertama. Dengan diskusi dan mencari informasi tujuan untuk menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam mendukung ASEAN dengan cepat. Ya, yang kedua, coba dilanjut tujuan yang pembelajaran kita yang kedua. Setelah diskusi dan mencari informasi siswa maupun Nah, yang kelima, dengan mengamati gambar model rangkaian listrik PLTA, siswa mampu mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik dengan benar. Dan tujuan yang keenam, yaitu
Selanjutnya, Ibu ada satu pertanyaan. Sekarang ini tahun berapa? 2022. Tahun 2022. Tahun 2022 ini adalah tahun yang dikenal dengan abad ke-20, ya, abad ke-20. Sekarang ini berarti kita berada di era globalisasi. Abad ke-20 ini disebut dengan era globalisasi. Dapatkah kamu menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Pernah dengar kata globalisasi? Sama-sama kita akan mempelajarinya pada materi kita hari ini. Selanjutnya, coba kalian amati benda-benda yang ada di sekitar kelas kita, yang ada di sekitar kita. Benda-benda apa saja? Meja, apa lagi? Jam, jam dinding, apa lagi? Kursi, yang kita pakai? Baju, celana, sepatu, tas. Kira-kira dapatkah kalian menyebutkan negara mana yang memproduksi benda-benda tersebut? Misalnya di sini ada laptop. Negara mana yang memproduksi laptop? Ataupun pakaian kita yang kita pakai, baju, celana, sepatu. Kira-kira negara mana
yang berhubungan dengan globalisasi. Ya, kalian boleh menuliskan dalam beberapa pertanyaan. Nah, silahkan berdiskusi dengan teman kelompok masing-masing. Yang ingin kalian ketahui tentang globalisasi. Ya? Ibu persilakan dari kelompok 1. Ada yang ingin ditanyakan? Apa arti globalisasi? Dari kelompok kedua? Ada yang ingin ditanyakan? Apa manfaat dari globalisasi? Kelompok yang ketiga? Ya, bagus. Ada apa dampak positif dari globalisasi? Kelompok yang keempat, ada yang ingin ditanyakan? Kelompok yang pertama, yaitu tentang apa arti globalisasi. Nah, anak-anak itu dari kelompok lain, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 1? Apa arti globalisasi? Hah? Ya, kelompok 2, silakan. Meliputi seluruh dunia. Ya, bagus. Ada lain yang mau menjawab apa arti globalisasi? Ya, silakan. Globalisasi adalah proses mendunia. Ya, bagus sekali. Nah, sekarang kita lanjut dengan pertanyaan dari kelompok yang kedua. Masih ingat apa dari pertanyaannya? Apa manfaat dari globalisasi? Siapa yang mau menjawab? Ya, silakan. Kelompok 4. Manfaat globalisasi meningkatkan pengetahuan dan kualitas hidup lebih baik. Ada lagi? Manfaat dari globalisasi? Globalisasi adalah memudahkan komunikasi dan informasi. Ya, memudahkan kita untuk mendapatkan informasi dan memudahkan kita untuk berkomunikasi. Sekarang kita lanjut dengan pertanyaan yang ketiga. Dari kelompok 3 tadi ya. Nah, apa pertanyaannya tadi? Dampak positif dari globalisasi. Ya, apa dampak positif dari globalisasi? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Pertanyaan kelompok 4? Ya, silakan kelompok 1. Dampak negatif dari globalisasi adalah banyaknya produk impor dan harga semakin tinggi. Iya, yang pertama kata tadi dari kelompok 1, yang pertama apa tadinya? Jawabannya? Dampak negatif dari globalisasi adalah Banyaknya barang impor. Yang kedua, lapangan kerja semakin menyempit. Ya, bagus sekali jawaban dari kelompok 1. Ada lagi yang mau menambahkan apa dampak negatif dari globalisasi? Ada? Nah, kita lanjut. Coba semuanya perhatikan ke depan. Ya. Jadi globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Itu yang dinamakan dengan globalisasi. Penyebab adanya globalisasi antara lain perkembangan teknologi seperti alat komunikasi dan alat transportasi. Hal ini memudahkan terjadinya kerjasama antar negara. Faktor kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN yang pertama sumber daya alam. Yang kedua berada dalam wilayah yang sama yaitu Asia Tenggara. Dan faktor yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, tugas anak-anak itu semuanya bacalah teks, sebuah teks cerita tentang menu Hillary Clinton mempromosikan angklung ke dunia. Setelah membaca teks tersebut, kalian kerjakan beberapa soal yang ada di LKPD. Ya?
kalau sudah kita lanjut mempresentasikan hasil diskusi LKPD 1. Kira-kira siapa yang mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan LKPD 1. Nama produk batik asal negara Indonesia, kegunaan untuk pakaian. 2. Karpet asal negara Turki, kegunaan alat tubuh. 3. Boneka asal negara Cina, kegunaan mainan atau hiasan. 4. Jam asal negara Swiss, kegunaan alat transportasi. Pengetahuan nama produk mobil asal negara Jepang, kegunaan alat transportasi. Nama produk Suaranya yang besar kelompok 2 biar teman-teman yang lain bisa mendengarkan. asal negara Coba yang lain diperhatikan, jangan berbicara. Lanjut. tuliskan berbagai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara ASEAN. 1. Bentuk kerjasama yang terjadi adalah kerjasama regional yang melibatkan Indonesia dengan negara-negara ASEAN Tenggara. Saat ini, organisasi ASEAN menjadi wadah kerjasama di berbagai bidang, ekonomi, keamanan sosial dan budaya. 2. Tuliskan peran Indonesia dalam kerjasama tersebut. Peran Indonesia dalam kerjasama tersebut adalah Oke, jawabannya. Tepuk tangan kelompok 2 yang sudah mempresentasikan dengan baik ya jawaban daripada LKPD 1. Sekarang Ibu beri kesempatan kepada kelompok yang lain. Kira-kira ada yang mau menanggapi jawaban daripada kelompok 2? Ada? Kelompok 4 ada yang ingin menanggapi tentang jawaban daripada kelompok? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan LKPD 1. Nomor 1. Nama produk batik asal negara Indonesia, kegunaan pakaian. 2. Karpet asal negara Turki, kegunaan alas tubuh. 3. Nama produk mampu mengajarkan kebahagiaan kami semua ulama. Para pelajaran dan mahasiswa antar negara ASEAN mengadakan Kongres Pemuda ASEAN. Baru ASEAN mengadakan ASEAN. Ya, bagus sekali jawaban daripada kelompok 4. Tepuk tangan kelompok 4. Ya. Sekarang Ibu persilakan ada yang mau menanggapi jawaban daripada kelompok 4? Ada? Ada yang ingin menambahkan? Kelompok 1 ada yang ingin menambahkan? Saya Bu. Ya, silakan. Saat ini organisasi ASEAN menjadi wadah kerjasama di berbagai bidang seperti ekonomi, keamanan, sosial, dan budaya. Ya, bagus. Jadi bentuk kerjasama negara Indonesia dengan ASEAN tidak hanya di bidang sosial budaya, tetapi juga di bidang politik, ekonomi dan ya, bagus. Sekalian tanggapan daripada kelompok 2 bahwa peran Indonesia di negara ASEAN tidak hanya sebagai tuan rumah tetapi juga sebagai pendiri. Bagus sekali jawaban dari kelompok 3.
yang kedua yaitu muatan bahasa Indonesia. Di sini kita akan coba semuanya diperhatikan tentang teks eksplanasi. Adalah teks yang berisi penjelasan. Susunan teks eksplanasi ada 3. Yang pertama, paragraf pertama berisi pernyataan umum berupa topik masalah atau permasalahan umum yang dibahas. Pada paragraf kedua berisi fakta, pembuktian atau proses penyelesaian dari topik yang dibahas atau dikenal dengan deretan penjelas. Yang ketiga, paragraf terakhir berisi kesimpulan atau pesan atau kesan tentang topik yang dibahas dalam teks eksplanasi tersebut. Dan tugas anak ibu selanjutnya yaitu bacalah teks eksplanasi yang berjudul proses menghasilkan listrik yang ada di LKPD 2. Ya, masing-masing anak ibu baca teks tersebut, kemudian kerjakan tugas LKPD 2 yaitu tentang informasi penting yang ada di setiap paragraf. Paragraf 1, 2, dan 3. Nah, silakan anak ibu bekerja sama, ya, saling membagi tugas. Ya, sekarang kita lanjut mempresentasikan hasil diskusi LKPD yang kedua. Siap anak ibu? Ya. Kita persilakan dari kelompok yang pertama. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil LKPD 2 tentang teks eksplanasi menghasilkan energi listrik. Paragraf 1, topik masalah. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Paragraf 2, deretan penjelas. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Paragraf 3, kesimpulan. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin atau generator. Energi penggerak turbin. Selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin PLTA, panas bumi, PLTU, dan sumber energi lainnya. Ya, bagus sekali jawaban dari kelompok 1 tentang teks eksplanasi. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kita lanjut dengan kelompok yang kedua. Silakan. Ya, jadi teks tersebut terdiri dari 3 paragraf. Paragraf pertama yaitu topik masalah yang dibicarakan listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Topik yang kedua yaitu deretan penjelas. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit listrik menggunakan berbagai sumber energi. Paragraf ketiga yaitu kesimpulan. Sekarang kita lanjut dengan materi kita yang ketiga yaitu tentang proses menghasilkan energi listrik. Coba anak-anak ibu perhatikan ke depan. Ya, di era globalisasi mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kemajuan teknologi terkait energi listrik. Sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik. Contoh pembangkit listrik adalah pembangkit listrik tenaga air atau dikenal dengan PLTA. PLTA memanfaatkan energi air yang mengalir. Yang kedua, aliran air dialirkan melalui pipa-pipa pusat saluran transmisi. Tugas anak-anak ibu menuliskan proses menghasilkan listrik pada pembangkit listrik tenaga mikrohidro, ya, pada
Dika, Kincir jangan air berbicara. yang memutarnya. Tahap 2. Kincir air yang berputar akan mengerahkan dinamo atau turbin pembangkit listrik. Tahap 3. Putaran dinamo atau turbin akan menghasilkan energi listrik. Tahap 4. Energi listrik kemudian akan disalurkan ke rumah penduduk melalui saluran transmisi. Ya,